Ganti. Gusto na niya kayu putih ngono deh. Demang. Gimana? Keapat namin. Belum mama udah. Tadi itu nih ada. Di Ketel. Awas di Ketel. Iya. Tadi masih 6 lah. So apa? So ini unaknya apa? So lebih pun dia cabut. Yang lebih forma. Itu ya dia. Saya bilang bikin bangka baterai. Bangka baterai. Yung JJK, Enggak, latihan dia. oh, boleh itu. Mana kasih kau satu itu? Mana andi di mana tuh? Mau itu pun harus pun. Tadi sebenarnya kita kiranya. Lebih mudah orang bunta masih ke Banjarung. Oke, tadi cuma ada kontak ya, sudah mati itu. Iya, tangan bagi Tuhan Yesus, bagi Allah yang luar biasa, bagi saya dan saudara di siang hari. Haleluya, mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan bersorak bagi Tuhan, sebab Tuhan telah memberkati hidup saya dan saudara. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Setiamu kata bagiku, hebat kebasihan tersedia bagiku, sebab Allah limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama aku berkati, aku dinikmati, hanya alasanku untuk menyediakan diri. Aku diberkati, aku dinikmati,
Tadi nggak lama nak masuk. Sekali lagi. Berkati. Amin. Haleluya. Benar dia kau. Come on. Haleluya, buat berkat melimpah bagi kami Tuhan. Buat berkat di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, ini hati kami membamu Tuhan. Ini hidup kami mengingat segalanya dalam hidup kami Tuhan. Bukannya bersatu orang Kristen, bukannya bersatu anak Tuhan. Waduh, sekarang kita akan lihat ke depan orang Kristen akan semakin sedikit. Kenapa? Kita bukan bersatu, kita tercerai-berai, tidak boleh. Kita harus jaga baik-baik karena kita bukan suku yang menindas. Bukan, kita suku yang harus saling mendorong mencari Tuhan, saling mendorong untuk percaya kepada Tuhan. Yang mau lakukan ini, bertepuk tanganlah buat Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kalau lihat orang ke gereja, rasa sedap dia pergi ke gereja kan. Haleluya. Kalau lihat orang beribadah, dorong untuk kita betul-betul sama-sama melawan Amalek ini, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir, suku ini, apa yang terjadi? 1 Samuel 15 ayat 33. 1 Samuel 15 ayat 33. Ya, sebelum kita akan kembali kepada Keluaran 17 terakhir, kita lihat suku ini sifatnya 1 Samuel 15 ayat 33. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Saudara-saudara, kalau saudara baca pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, saudara akan lihat ini terjadi kepada orang Amalek. Jadi dicatat oleh kamus Alkitab, orang Amalek itu suka berperang dan bengis. Bengis, artinya sifat mereka itu betul-betul sangat jahat. Sangat tidak ada, ya kalau bilang bengis itu betul-betul so tidak ada belas kasihan. Ya, seperti di sini, ya. Tidak ada belas kasihan. Ya, saya mau berkatakan begini. Kita berdoa supaya kita tidak sampai ke sini kondisi kita, saudara. Satu suku yang bengis, ya, suku yang bengis, tidak punya belas kasihan. Saya kalau baca Quran, maaf saudara, kalau saya baca Quran, saudara yang sering kali baca Posko, saudara tahu ini berita, betul? Saudara kalau baca Posko, saudara akan baca situ orang membunuh biasa. Halo? Dan itu terjadi di tanah Minahasa. Kalau dengar apa sana, maaf, orang baku tikang, sepertinya sekarang sudah biasa, bukan? Orang baku tikang di kampung sana, kampung sini, seperti biasa. Hati-hati, Amalek itu bengis, menakutkan. Dan tanpa kita sadar, roh Amalek itu sudah ada di kampung-kampung, di tanah Minahasa. Saudara-saudara, orang sudah bengis itu kok begini. Orang sudah tidak berdaya.
bengis. Coba baca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tolong sudah ampun, tapi masih diinjak, masih dipukul. Pokoknya kalau perlu dia mati, bukan cuma mati yang dorong berdusuk, sampai tersiksa, teraniaya. Kalau bicara ini ngeri, saudara. Tapi saya harus beritakan kepada saudara, roh itu ada di tengah-tengah orang Minahasa. Tuhan mau saya bicara jauh-jauh, ada di Minahasa. Saya tidak mau bicara mungkin yang menakutkan, pembunuhan. Tapi ada orang Minahasa sekarang, kalau lihat DP keluarga belum ancur tapela-pela, dia belum berhenti mau kasih KO DP keluarga. Itu sudah bengis, itu sudah Amalek, bengis. Dia sudah lihat kasih DP tamang, so kepayahan perlu ditolong. Ya, ada DP belas kasihan. Dia tambah injak, dia bikin tipu lah. Kalau dia tawarin tipu cuma 10.000, ini dia tipu 1 juta. Kalau perlu dia bikin tipu 10 juta. Pokoknya sampai ancur-ancur, sampai tapela-pela. Kata begitu. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada roh seperti itu roh Amalek, bengis, menakutkan. Itu setan punya sifat, saudara. Kalau sudah bengis, bukankah sekarang kalau kita lihat orang sudah minta ampun, berikanlah belas kasihan kepada dia. Katakan amin. Kalau orang sudah tidak berdaya, angkat dia, bukan tambah injak. Saya kalau dengar cerita orang bawa cerita, bro kasihan untuk keluarga itu. Dia kasih yang so minta ampun, dia so minta maaf, dia so mengaku dia kesalahan. Memang harus mengaku kesalahan. Ternyata bukannya dikasih belas kasihan, malah lebih diinjak. Itu tidak boleh ada sama sekali kepada kita. Katakan amin, saudara. Tidak boleh ada. Haleluya. Harus ada roh belas kasihan. Katakan amin. Yang penting dia sudah mengaku, sudah akui kesalahan, sudah minta maaf. Mari. Tidak boleh ada roh Amalek yang bengis menindas dia. Tidak boleh. Apalagi kalau memang betul-betul rupa itu berita di posko. Saudara-saudara. Ya mungkin saya ambil contoh kalau saudara yang pernah nonton G30 SPK itu memang begitu DP film. So tersiksa, bikin sampai siksa. Tidak boleh. Itu dijauhkan semua itu roh Amalek. Saya keras untuk ingatkan ini kepada kita. Jangan ada roh kebengisan itu roh Amalek. Saudara-saudara. Tidak boleh ada. Jauhkan itu di dalam nama Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Jauhkan. Saudara dalam rumah tangga pun demikian. Suami istri hari hadapi banyak persoalan dihadapi rumah tangga. Tapi kalau tuh istri so minta maaf, kalau suami sudah minta maaf, akui kesalahan. Anak-anak saya kalau lihat ada orang tua pukul anak sampai tabiru-biru, saya bingung 100.000%. Tanya anak-anak saya kalau mereka pernah kena. Dia cubit tak pernah? Ada ya? Oh ada pernah. Ada kok tuh tanta begini, tuh tanta kita pernah lihat tuh tanta. DP anak sudah iyo mak sudah kita so sepuluh tuh dengan anak pak, dia purici begini. Udah kasih tuh anak sampai sakit-sakit, dia tambah lagi. Anak itu tuh bengis saudara. Nah ada di sini ya tuh mama-mama begitu ya. Kasih yang DP anak sobat bataria, dia tambah lagi. Belum 1 biru, dia tambah biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, sampai biru-biru tuh anak. Nah, maaf, banyak berita menunjukkan sampai anak pernah mati karena disiksa oleh orang tua. Betul Pak? Itu tuh bengis. Orang Minahasa nggak boleh begitu. Katakan amin. Nggak boleh. Itu roh Amalek, bengis. Mari kalau lihat anak-anak kasih yang sudah, dia so aku iyo mama atau so tada ame mama pedoi, dia sudah sampai situ. Jangan ambil kayu, nak puas dengan kayu, ambil dengan sudah sampai tuh anak patah bengko-bengko kasih. Maksudnya nak ada tukang di sini. Mari kita rasa masih ada jono. Orang tuanya nak puas kalau nak siksa DP anak. Oh puas. Kepa tante rasa senang sekali. So puas kita kepa. So bagi dengan kayu, so bagi dengan lidi, so bagi dengan apalagi biasa itu apa ikat pinggang, ban sampai puas tuh tante saudara. Bila kemarin DP anak sudah biru-biru. Cukup jatuh orang tua dulu kasihan alami begitu memang. Tapi kalau zaman sekarang bukan zamannya lagi kita mendidik anak sampai seperti itu. Atau mungkin Anda tidak didik dia secara fisik, tapi perasaan. Sekarang anak-anak atau
Orang itu perasaan juga, saudara. Mari kita jangan jadi roh Amalek seperti itu. Kita tolak semua itu dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Kalau ada orang sudah minta maaf, sudah akui kesalahan, sudah cukup sampai situ. Berikan pengampunanmu, dan kalaupun terjadi lagi seperti, oh, siapa tante, oh, memang nak pernah kapok, memang mesti bagi pada dia, nak pernah kapok-kapok. Ingat, kalau dia tidak kapok-kapok, ingat, itu urusannya sudah dengan Tuhan, saudara. Halo, bukan urusan saudara lagi. Kalau dia tidak kapok-kapok, biar Tuhan yang bereskan dia. Bahkan pun anak-anak, teman, saudara, karena kita semua punya Tuhan yang hebat dari hari ini. Saya kembali kepada Keluaran 17. Musa mendirikan mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Keluaran 17 ayat yang ke-16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan dua pengertian. Satu, Tuhan berperang melawan Amalek. Ayat yang ke-16. Tangan di atas panji-panji Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menang selalu melawan roh Amalek ini. Katakan amin, saudara. Kita harus menang dari sifat jahat tadi. Kita harus menang dari apa tadi? Roh menindas. Dan kita harus menang dari kebengisan, kejahatan. Kita harus menang. Peganglah panji Tuhan pada siang hari ini. Ambil panji Tuhan. Yehova Nisi, bahasa aslinya. Yehova Nisi, panji Tuhan, panji kemenangan atas Amalek. Katakan amin, saudara. Tidak ada lagi roh kebengisan, tidak ada roh menindas, tidak ada roh kejahatan. Tolak semua itu. Haleluya. Tolak. Kita hanya berdoa, Tuhan, biar kemenangan selalu menjadi bagian kita. Kenapa? Yang kedua adalah Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Memang betul. Kalau sampai hari ini masih ada roh Amalek, bahkan dalam kekristenan pun, saudara baca di Quran masih ada terjadi kejahatan-kejahatan. Saudara pergi ke penjara sana, kejahatan semakin menakutkan. Karena memang melawan roh Amalek itu bisa terjadi turun-temurun. Tidak hanya satu kali. Artinya kejahatan itu bisa terjadi kapan saja. Roh itu bisa datang. Hari ini saudara menang, besok roh itu datang lagi. Saudara menang besok, lusa dia bisa datang lagi. Itu bisa terjadi bahkan turun-temurun dari orang tua kepada anak-anak. Itu memang akan menjadi peperangan. Apalagi kalau papa bilang begini, pokoknya tuh tante itu, tuh keluarga itu, ngana itu dorang bikin sakit hati pat orang. Jadi ngana mesti ingat, orang itu bikin sakit hati pat orang. DP anak terima itu. DP anak besar dia bilang pada itu keluarga itu biar orang pe keluarga dia maronya bikin sakit hati pat orang. Dia bilang pada DP anak dari generasi ke generasi menceritakan roh Amalek.